Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Ryu Wijaya, di sebuah kisah misteri. Ketika Jaka mau keluar dari kamarnya, ketika Jaka membuka pintu, di balik pintu itu berdiri sesosok pocong dengan perwujudan yang nyata. Pocong dengan wajah yang mengerikan sekali. Pocong itu berdiri menatap ke arah Jaka. Jaka di sini tidak dapat berbuat apa-apa selain menutup pintu. Ditutuplah pintu. Dibanting sama si Jaka. Langsung Jaka di sini ke pojokan, ke atas kasur. Jaka ketakutan sampai-sampai Jaka di sini menangis sambil berdoa, "Ya Allah, ya Tuhanku, sosok apa itu? Apa salahku? Ya Allah, ya Tuhanku, tolong aku ya Allah." Jaka di sini ketakutan, dia di sini tengkurap lagi, dia ketakutan, badannya gemetar sampai di mana? Jaka pada malam itu tertidur, dan di dalam tidurnya Jaka di sini kembali merasakan sesuatu yang nyata, tapi itu semua terjadi di alam mimpi. Sebelumnya, Jaka mengalami hal serupa, didatangi oleh seorang lelaki dengan pakaian putih, dengan wajah marah menakutkan, tapi di malam itu yang mendatangi Jaka adalah sesosok pocong. Di dalam mimpinya, Jaka mengalami satu kejadian yang sangat menakutkan sekali, dan Jaka meminta agar kejadian itu jangan pernah terulang lagi di hidupnya. Jaka tidur di dalam mimpi itu. Tidur terlentang seperti ini. Jaka merasa di bagian dada ke bawah, dada dan perutnya ini kok semakin lama semakin berat. Jaka di sini napasnya semakin berat, semakin sesak ketika Jaka membuka mata. Di dadanya, ini ada sesosok pocong yang tengah duduk. Ketika Jaka membuka mata, sosok itu menoleh ke arah Jaka. Sosok itu berbicara, mengatakan sesuatu kepada Jaka. "Hei, kamu itu kurang ajar. Kamu itu sudah kuperingatkan. Itu punyaku, gerobakku. Kamu kotorin gerobakku, kamu tinggalkan begitu saja. Itu punyaku, jangan lagi kamu sentuh. Keluar kamu dari sini, pergi kamu dari sini." Dan sosok pocong itu meludahi Jaka. Terkenal bagian leher Jaka ini dari ludah pocong tersebut. Jaka langsung tersadar dari tidurnya dan dia merasakan gatal di bagian lehernya. Jaka berpikir ketika dia bangun ini mungkin sudah pagi. Ternyata ketika Jaka berdiri, Jaka membuka pintu, di luar masih gelap. Jaka melihat ke arah jam dinding yang ada di kamar. Waktu menunjukkan di jam 2 dini hari. Karena pintu sudah terbuka, Jaka tidak ada pilihan lain. Di dalam pasti Jaka akan diganggu dan bertemu lagi dengan sosok menakutkan itu. Jaka di sini berlari kencang keluar dari area rumah si Pak Sabto menuju ke kosannya si Firman. Setibanya di kosan Firman, Jaka langsung menceritakan apa yang terjadi kepada dirinya dan memperlihatkan bagian lehernya yang terasa gatal sekali. Dan Firman mengatakan, "Iya,
bagian lehermu itu kok ada bercak-bercak bintik-bintik merah. Memangnya kenapa? Itu lehermu kenapa? Jaka mengatakan, ya itu tadi ku bilang, aku diludahin pocong. Pocong siapa? Ya enggak tahu. Aku kesini mau nanya sama kamu, apa yang sebenarnya terjadi di sana. Yuk, anterin aku yuk ke tempat Pak Sabto. Aku cuman mau mengambil barang-barangku sekalian. Aku mau pamit sama Pak Sabto. Loh, kamu mau kemana? Tanya Firman. Aku mau pulang, Man. Nggak sanggup aku di sini. Kamu mau pulang kampung? Kamu nggak mau lanjut kerja di sini lagi? Nggak mau, Man. Nggak. Aku takut, Man. Aku takut ketemu pocong itu lagi. Datanglah Jaka ke sana, langsung menghadap ke Pak Sabto. Jaka langsung to the point di sini mengatakan kepada Pak Sabto, Pak, izin Pak, mohon maaf, mungkin kalau Bapak marah, yo silakan Bapak marah. Kalau Bapak anggap saya main-main, yo silakan. Tapi jujur di sini, saya mau pulang. Saya nggak kerasan Pak kerja di sini. Kaget Pak Sabto langsung nanya sama Jaka, ada apa? Apa yang membuat kamu nggak kerasan, nggak betah kerja di sini? Ada yang salah? Nggak. Tapi ada sesuatu yang selalu mengganggu saya sejak saya awal tinggal di sini. Langsung wajah Pak Sabto itu berubah. Wajah orang-orang yang ada di sana berubah. Seakan-akan mereka tahu, seakan-akan mereka sadar dengan apa yang diucapkan oleh Jaka. Jaka tidak menceritakan kalau dia diganggu pocong, diganggu apa. Intinya, Jaka mau pamit pulang. Pak Sabto tidak dapat melarang dan Pak Sabto pun mengizinkan Jaka. Ya sudah, kalau itu keputusan kamu, Jaka diberi uang saku. Nih, pegang. Untuk pegangan, untuk ongkos kamu pulang. Mam, bantuin Jaka, Mam. Bantuin Jaka untuk membereskan barang-barangnya. Jaka pergilah, ya menuju ke kamarnya, ditemani oleh Imam. Sembari Jaka ini membereskan segala sesuatunya. Ya, barang-barang yang dimiliki oleh Jaka dimasukin ke dalam tas, diberesin semua. Di situ barulah Imam sedikit membuka dirinya dan meminta maaf kepada si Jaka. Maaf Yudi, mungkin ya selama kamu di sini aku terlihat sok keras sama kamu. Bukan artinya aku tidak suka kamu di sini, tapi inilah yang kutakutkan. Inilah yang kutakutkan terjadi. Kamu mengetahui apa yang tidak sepatutnya kamu ketahui dari kesalahanmu sendiri. Apa itu, Mas? Tanya si Jaka pura-pura bodoh. Ya masa aku mau ceritain lagi, aku mau jelasin lagi. Kalau penyebab kamu tidak betah di sini itu gangguan dari sesosok pocong. Mas tahu? Ya aku tahu. Aku tahu apa yang kamu alami, makanya aku suruh kamu bersihin gerobak. Aku suruh kamu gerobak itu dibersihin, ditaruh di tempat yang semula. Aku takut kalau gerobak kotor pasti kamu didatangi oleh pocong itu. Memang pocong itu pocong siapa, Mas? Kok seram sekali. Kenapa dia ganggu aku dan apa kaitannya dengan gerobak? Imam tidak banyak berkata, dia hanya mengatakan kalau kamu mau tahu lebih dalam lagi tentang sosok pocong tersebut, kamu tanyakan ke sahabatmu Firman. Dia yang lebih tahu, dia yang lebih mengetahui siapa sosok pocong itu. Imam di sini cuman menekankan, cuman menjelaskan bahwa peraturan-peraturan yang kutekankan kepadamu itu bukan peraturan yang wajib di sini, ndak, tapi khusus untuk kamu yang membawa gerobak nomor 4. Aku takut. Ya inilah yang kutakutkan terjadi. Cuman itu yang dikatakan Imam. Nah, Jaka di sini iseng lah nanya. Memang Mas pernah diganggu ya sama pocong itu? Pernah. Bahkan yang ku alami lebih mengerikan mungkin dari apa yang kamu alami. Diceritakan sedikit sama si Imam. Jadi Imam di malam hari itu ketindihan juga. Ketindihan sama sosok pocong itu. Sosok pocong itu dikenal wajahnya sama si Imam. Imam mengatakan kepada sosok pocong itu, "Hei, kamu ngapain lagi ke sini? Kamu kan sudah mati. Tempatmu kan di sini. Ngapain kamu ganggu aku? Apa salah aku sama kamu? Kamu sudah mati, pergi ke duniamu." Itu yang dikatakan Imam. Tapi sosok pocong itu menjawab, "Enggak, Mam. Aku enggak mau pergi. Aku masih mau di sini, Mam. Aku belum ikhlas mati, Mam. Aku masih mau di sini. Aku masih mau kerja. Aku masih mau cari duit, Mam. Aku belum ikhlas mati."
Jelas, sosok pocong itu mengatakan aku belum ikhlas mati. Sudah jelas kan? Pocong itu tidak ikhlas mati ya makanya dia gentayangan. Nah, untuk lebih jelas lagi kamu tanya Firman, siapa sosok pocong yang kuceritakan tadi? Mendengar itu bergegaslah Jaka di sini beres-beres, dia tidak sabar untuk mendengar cerita penjelasan dari Firman. Apa yang sebenarnya tidak diceritakan Firman kepada Jaka. Jaka langsung bertanya, meminta penjelasan kepada Firman. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang sebenarnya kamu sembunyikan dari aku? Firman tidak dapat mengelak lagi, karena Imam mengatakan kepada Jaka, kalau kamu mau tahu siapa sosok pocong yang menghantuimu, yang mengganggumu, kamu tanya sama Firman. Dia jelas, tahu jelas tentang permasalahan ini. Tidak dapat mengelak lagi lah si Firman, dan akhirnya Firman menceritakan semuanya. Apa yang tidak diketahui oleh Jaka, yang disembunyikan oleh seluruh orang yang ada di tempat Pak Sabto. Diceritakan, awal mulanya Firman merantau ke Yogyakarta, yaitu bekerja dengan Pak Sabto sebagai penjual gorengan. Di tempat Pak Sabto ini tidak seramai sekarang, usahanya tidak sebesar sekarang. Gerobak ini cuma ada 3. Satu gerobak ini dikelola, dipegang sendiri sama Pak Sabto dan istri. Satu lagi dipegang sama seseorang yang bernama Mas Udin. Dan satu lagi ialah gerobak yang dipegang oleh Firman. Anak-anak yang ada di sana itu diajarkan sama si Mas Udin. Dan Mas Udin paling marah ketika mereka menyia-nyiakan gerobak yang mereka bawa untuk mencari rezeki. Gerobak itu pulang harus bersih. Sebelum berangkat itu juga harus bersih. Gerobak itulah sebagai ujung tombak kalian untuk mencari rezeki. Kalau gerobak itu diterlantarkan begitu saja, kalau gerobak itu rusak, kalian tidak bisa kerja, tidak bisa dapat duit. Bersihkan gerobak setelah pulang, dirapikan semuanya, disusun rapi-rapi sesuai tempat kalian menaruh gerobak. Jangan dipindah-pindah. Ya makanya dari situlah ada urutan 1 sampai 10 dan peraturan gerobak harus bersih. Itu semua dicetus oleh si Mas Udin, ya. Semuanya ngikut karena Mas Udin paling senior di sini dan orang kepercayaan dari Pak Sabto. Mas Udin ini adalah orang sebelum kamu yang memegang gerobak yang diberi nomor 4. Mas Udin lah yang terlebih dahulu membawa gerobak itu berjualan di tempat kamu biasa mangkal kemarin. Di sanalah Mas Udin berjualan gorengan, dan di sana Mas Udin ini banyak dikenal oleh orang-orang yang ada di sana karena Mas Udin ini baik, orangnya asih. Pada suatu hari, Mas Udin jatuh sakit dengan kondisi yang sangat memprihatinkan sekali. Di kondisi sakitnya itu, Mas Udin masih tetap mau kerja. Sampai-sampai Pak Sabto dan Bu Sabto di sini yang turun tangan masuk ke kamarnya Mas Udin untuk menasehati. Din, kamu sakit, nak? Nggak, Pak, aku nggak sakit. Bohong, lihat tuh badanmu kurus, kering, wajahmu pucat seperti itu. Istirahat. Nggak usah kerja. Nggak, Pak, aku mau kerja, Pak. Aku mau ngumpulin duit buat nikah. Nikah sama siapa? Sudahlah, nak. Dunia tak selebar daun kelor. Jangan kamu berpikir seperti itu. Kerjamu harus diimbangi juga dengan kesehatanmu. Kamu istirahat, yuk. Nggak, aku mau kerja, Pak. Melihat kondisi Mas Udin yang semakin parah, Pak Sabto pun di sini menyarankan sama Mas Udin, kalau di sini Din, kamu tidak ada yang rawat, tidak ada yang jaga. Aku, ibumu, sibuk. Lebih baik kamu pulang kampung ya. Sampai nanti kondisimu membaik, ya kamu ke sini, kerja lagi di sini. Tidak, Pak, aku tidak mau pulang kampung. Aku mau kerja, Pak. Aku mau ngumpulin duit, aku mau nikah. Cuman itu yang diucapkan terus sama Mas Udin, tapi Pak Sabto di sini memaksa. Karena kondisi Udin ini sangat memprihatinkan dan takut ada sesuatu yang terjadi, Pak Sabto yang harus bertanggung jawab. Dia tidak mau. Ya, Pak Sabto sudah perhatian sekali sama Udin, tapi anaknya aja yang keras kepala. Dibawalah si Udin ini pulang kampung, dipaksalah jatuhnya dengan mobil si Pak Sabto. Imam lah yang turut mengantarkan Udin pulang kampung. Sesampainya di kampung, Udin dinasehatin lagi sama ibu bapaknya, dan Pak Sabto berjanji, kamu jangan takut, Din. Kalau kamu sudah sembuh nanti, kamu bisa balik kerja di tempat Bapak. Nggak, Pak, nanti orang lain yang bawa gerobakku, Pak. Aku sayang, Pak. Nanti rusak, Pak. Nggak, Bapak janji.
Selagi kamu masa pemulihan di sini, gerobakmu itu akan tetap terparkir di sana. Tidak ada orang yang boleh membawa gerobakmu. Bapak janji. Nah, mendengar janji Pak Sabto inilah Mas Udin ini cukup merasa tenang dan ya dia mau beristirahat di kampung untuk masa pengobatan dan pemulihan kondisinya. Pulanglah Pak Sabto dan imam ini pulang ke tempat mereka. Sampai di mana 2 minggu kemudian dapat kabar dari kampungnya si Mas Udin, kabar duka, mengatakan bahwa Mas Udin meninggal dunia. Kabar itu diterima oleh Pak Sabto dan keluarga beserta rekan-rekan yang bekerja di sana. Mereka pun turut berbelasungkawa. Mereka pun di malam Udin meninggal dunia di tempat Pak Sabto ya, itu diadakan acara yasinan dan mulai hari itulah gerobak Mas Udin di sini tidak ada yang menyentuhnya. Dan orang yang pertama menyentuh gerobak nomor 4 itu adalah Jaka. Wajar. Sosok arwah dari Mas Udin yang penasaran yang belum ikhlas mati. Ini gentayangan menghantui Jaka. Tepat 1 bulan lebih, hampir masuk 2 bulan. Setelah meninggalnya Mas Udin, barulah Jaka bergabung bekerja di tempat Pak Sabto dan disuruh bawa gerobak nomor 4. Gerobak dari Mas Udin. Nah, jadi dari Mas Udin meninggal pertama sampai Jaka menyentuh gerobak tersebut, bukan tidak ada kejadian-kejadian aneh di sana. Kejadian-kejadian aneh itu sudah mulai terjadi. Mereka yang ada di sana semuanya mengalami gangguan dari pocong Udin. Mulai dari Pak Sabto, istri Pak Sabto, rekan-rekan yang ada di sana. Yang paling parah yaitu tadi imam. Tak luput juga Ning, istri dari Firman. Dan Udin sering gentayangan, memang sosok pocong itu sering terlihat. Ya, kalau malam kalau ada suara-suara aneh di gerobak nomor 4, mereka ini udah tidak asing lagi. Mereka udah tidak panik lagi mendengar itu suara apa, pastilah itu ulah dari pocong Udin. Nah, di sini kenapa mereka lebih memilih diam dan tidak menceritakan kejadian ini? Karena ketika salah satu dari mereka menceritakan kalau teror pocong Udin ini nyata, Udin itu sudah mati, gentayangan jadi pocong, bisa dipastikan orang tersebut akan didatangi oleh Udin dan Udin mengatakan, "Jangan sembarangan ngomong, aku belum mati." Paman mengatakan, "Ren, kamu ngerasa aneh enggak? Dari awal sebelum pemakaman ibumu, atau sebelum kamu dapat kabar ibumu meninggal, atau malam ini ketika prosesi yasinan dilakukan, ada ndak kamu merasa sesuatu yang aneh atau ya kamu melihat ada penampakan yang ndak lazim kamu lihat?" Awalnya Randy ndak mengerti dengan apa yang ditanyakan oleh paman. Maksudnya, mana tahu kan kamu melihat ada almarhumah ibumu di antara kita yang sedang yasinan di sini. Ah, ngaco paman nih. Almarhumah kan sudah meninggal. Ya masa kayak anak kecil aja percaya dengan hal-hal seperti itu? Bukan. Paman tidak nganggap seperti itu dan juga tidak berharap itu terjadi. Tadi beberapa tetangga samping rumah, depan rumahmu itu mengadukan sesuatu kepada paman. Sesuatu yang mereka lihat, sesuatu yang benar nyata, sesuatu yang baru terjadi maghrib tadi. Sesuatu yang terjadi sesaat setelah ibumu dimakamkan. Apa? Tanya Randy. Mereka semua berani mengangkat sumpah dengan apa yang mereka ucapkan, bahwa ketika azan maghrib berkumandang, mereka melihat kalau di rumahmu itu ada sesosok pocong. Pocong itu memiliki wajah yang sangat persis sekali dengan wajah ibumu. Wajah kuning bersinar, wajah cantik dari adikku. Pocong itu berdiri di depan pintu rumahmu seakan-akan menunggu sesuatu. Bukan 1-2 orang Luren yang melihat penampakan pocong itu. Mereka bertanya kepada paman, apakah anggota keluarga, khususnya kamu, melihat hal serupa, melihat perwujudan pocong dengan wajah bersinar, wajah cantik ibumu? Makanya paman tanya sama kamu. Mendengar hal itu, Randy di sini malah uring-uringan dia. Kesel ada di dalam rasa hatinya. Kenapa kok orang itu berani ngomong kayak gitu? Ini fitnah paman. Kamu tenang dulu.
Kalau satu orang yang ngomong, oke, bisa kita bilang fitnah, tapi ini bukan satu orang, Ren. Bukan di satu tempat. Dan kamu tenang dulu. Kita bakal cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Setelah mendengar apa yang disampaikan oleh paman, setelah mengetahui apa yang terjadi, Randy sama sekali tidak memiliki sedikit pun kepercayaan, keyakinan kalau yang barusan didengarnya itu adalah kejadian yang nyata. Pastilah, ini cuman omongan mereka-mereka yang tidak senang dengan ibuku. Karena tetangga-tetangga sekitar rumah Randy banyak yang tidak senang dengan karakter dari ibunya si Randy. Bukan karena orang jahat, jutek, pelit, judes, enggak. Tapi dengan karakter yang lembut, ayu sekali. Bahkan ya, sebagian mereka yang berpikir buruk dengan almarhumah ibunya Randy, mereka takut sekali kalau suami-suami mereka itu ya kecantol sama ibunya Randy. Karena semasa hidupnya almarhumah ibu Randy ini sudah 3 kali menikah, sudah 3 kali pula bercerai. Cerai hidup, bukan cerai mati. Jadi dengan titel janda 3 kali, sebagian ibu-ibu yang cemburuan ini tidak boleh suaminya itu sering berkomunikasi dengan ibunya si Randy. Nah, pemikiran Randy, orang-orang yang musuhan sama ibu inilah mungkin nyebar fitnah. Dan malam itu Randy berniat langsung pulang ke rumah tempat tinggalnya. Dia tidak mau menginap di rumah paman, rumah peninggalan almarhum kakek. Randy bilang dia mau ngemasin barang-barang ibu yang masih ada di lemari atau yang masih ada di rumah. Karena Randy kan tidak bisa lama, dia harus pulang ke Jogja untuk kuliah. Jadi ya sebisa mungkin waktu yang ada dimaksimalin aja. Tapi keinginan Randy untuk pulang tidur seorang diri di rumah itu dilarang keras oleh pamannya. Paman mengatakan, "Nggak usah. Ngapain kamu pulang ke sana? Kalau mau pulang ke sana pagi, malam ini kamu nggak boleh kemana-mana. Tidur di sini. Tinggal tidur aja kok susah." Seakan-akan paman ini marah. Seakan-akan paman ini memiliki ketakutan. Randy bertanya, "Loh kok kenapa nggak boleh? Itu kan rumahku. Apa yang dikhawatirkan? Kamu ini masih aja bangkang. Kan tadi udah paman ceritain apa yang terjadi di sana." Paman takut. Sosok yang menyerupai ibumu itu akan mempengaruhi kamu. Aku ndak mau, Yole. Kamu bisa gila nanti gara-gara gangguan sosok tersebut. Nggak usah, kamu di sini dulu. Aku mau cari tahu dulu apa yang sebenarnya terjadi. Ya sudahlah. Karena peringatan ini sudah keras sekali. Ya, paman sudah ngomong dengan nada tinggi, berarti seriusan paman ini tidak diragukan lagi. Randy pun mengurungkan niat. Tidurlah Randy di rumah paman, rumah peninggalan almarhum kakeknya Randy. Setelah paman mengingatkan kalau Randy tidak boleh pulang, Randy disuruh masuk kamar. Paman pun masuk ke kamar. Tapi sebelum paman masuk kamar, dia ingat gerbang depan rumah ini belum digembok. Karena kan orang ramai tadi, lalu lalang. Yang biasanya jam 9, jam 10 itu udah digembok sama si paman. Ini sudah mendekati jam 12:30 dini hari. Karena kan sibuk beres-beres setelah yasinan. Nah, si paman keluarlah. Keluar, ndak bawa senter, karena cahaya bulan cukup terang pada malam itu. Tanpa ada rasa takut, ada keraguan apapun. Paman berjalan jarak teras rumah dengan pagar. Ini lumayan, halaman depan rumah peninggalan almarhum kakek ya bisalah dijadikan satu lapangan bulu tangkis. Berjalanlah paman di malam itu di bawah sinar rembulan. Berjalanlah paman keluar dari rumah melewati teras menuju ke bagian depan rumah tersebut untuk menutup pagar utama. Sama sekali tidak ada keraguan melangkah di tengah malam itu di bawah sinar rembulan. Paman sama sekali tidak merasa ada sesuatu yang aneh sebelum kejadian ini terjadi. Paman yang menutup rapat kedua pagar besi tersebut. Paman yang mengikatkan ya, dua sisi pagar besi itu dengan rantai untuk dapat digembok. Sebelum gembok itu dicetek sama paman, sebelum paman selesai merantai pagar tersebut, paman mendengar ada suara yang mengatakan, "Mas, kok pagarnya ditutup? Aku kan mau masuk. Aku kan mau pulang.
Buka, Mas. Buka. Seiring suara itu terdengar, malam semakin terasa hening. Hembusan angin di tengah malam itu yang tadinya sepoi-sepoi, kok tiba-tiba menjadi kencang. Rasa takut di sini mulai timbul. Paman yang posisi tubuhnya setengah membongkok karena dia kan mau ngunci gembok ya. Jadi posisinya itu bongkok kayak gini, kayak orang ruku sambil megang gembok dan rantai mau dikunci kayak gini. Dia mendengar suara itu dan seketika paman langsung berdiri dia. Langsung berdiri tegap sejajar dengan jalan yang ada di hadapan paman, dan dari kejauhan paman ini melihat kayak ada bayangan ya. Tidak jelas awalnya, baru kayak bayangan saja. Ini semakin lama semakin mendekat, semakin lama semakin mendekat, semakin mendekat bayangan itu semakin berwujud, semakin terlihat geraknya. Ya, kayak melayang-layang ngambang kayak gitu. Sampai di mana? Paman yang sadar kalau ini bukan kejadian yang biasa. Dia berniat mau lari, meninggalkan tempat itu. Tapi badannya tidak bisa digerakin. Kakinya ini tidak bisa diangkat untuk mutar ke belakang, untuk masuk ke dalam itu tidak bisa. Sosok itu semakin mendekat. Semakin mendekat, perwujudannya semakin nyata. Semakin mendekat, perwujudannya semakin jelas. Kalau itu adalah sosok pocong. Sosok pocong dengan wajah yang bersinar, wajah cantik almarhumah ibundanya Randy. Pocong itu kini sudah berdiri sejajar berhadapan dengan paman, cuman terbatas pagar besi aja. Sosok itu kembali berucap, "Mas, aku mau pulang. Kenapa ditutup? Aku mau pulang, Mas. Buka. Buka, aku mau masuk." Jelas sekali sosok itu berkata. Paman yang tidak dapat berbuat apa-apa, dalam hati cuma dapat berdoa, membaca apa yang dihafal sama paman. Tapi sama sekali sosok itu tidak bergeming ya ketika paman baca ayat kursi, membaca ayat-ayat yang lain. Sosok itu terus minta dibukakan. "Buka, Mas, tolong dibuka." Kondisi tubuh paman tidak dapat digerakkan sama sekali pada saat itu. Mematung kurang lebih sekitar 3-4 menit sampai di mana sosok itu menghilang dengan sendirinya sembari terus mengulang kata, "Tolong Mas, buka. Tolong Mas, buka." Sosok itu menghilang dari hadapan paman, barulah di sini tubuh paman kembali dapat digerakkan. Seutas tali pocong, seutas tali putih yang dikatakan oleh Ki Joko, inilah tali pocong perawan yang akan mengantarkan kamu untuk mendapatkan kekayaan. Inilah tali pocong perawan untuk melakukan ritual pesugihan. Sebelum Arul betul-betul diberikan, sebelum Arul betul-betul memegang tali pocong itu, Ki Joko terlebih dahulu menceritakan bagaimana perjuangan Ki Joko mendapatkan tali pocong itu dan apa yang ada di balik perjuangan tersebut yang sampai pada saat Ki Joko memegang tali pocong perawan di hadapan Arul, teror sosok pemilik tali pocong masih dirasakan Ki Joko dan dapat dipastikan Ki Joko arwah si pemilik tali pocong perawan tersebut ada di antara mereka. Sebelum Ki Joko ini bercerita, Ki Joko ini membakar kemenyan dengan menaruh tali pocong itu di atas prapenan. Kemenyan ditabur di atas bara api, asap kemenyan mengepul ke arah kepalan tangan Ki Joko. Tali pocong perawan itu pun mengguntai di genggaman Ki Joko yang bikin merindingnya. Ki Joko di sini nyinden dengan bahasa Sunda, yang mana Arul ini kan berasal dari Jakarta, nggak terlalu paham dia dengan bahasa Sunda, apalagi sindenan yang dibawakan Ki Joko ini kayak manggil sosok sesuatu dengan menyebutkan tali pocongmu, ambil tali pocongmu, datang ambil tali pocongmu, seakan-akan mengundang. Dan seketika
ruangan Ki Arul itu kan dipenuhi dengan ornamen-ornamen yang terbuat dari guci, terbuat dari kayu. Banyak juga di situ kayak ya tengkorak, bukan tengkorak manusia ya. Itu terlihat kayak tengkorak kera yang kayak dijadikan tasbih, dan tengkorak-tengkorak yang kayak dijadikan tasbih itu seakan-akan bergerak sendiri. Tak, 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 tak. Semakin lama muternya semakin cepat. Tak, 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 tak. Dan bulu tengku Arul nih kayak ada yang ngembus. Sembari samar-samar Arul mendengar eta punya aing bang, balikan bang. Arul mendengar suara sayu-sayu seorang perempuan dengan rintihan, eta punya aing bang, balikan bang, balikan. Dan ketika Arul merasakan itu semua, mata dari Ki Joko ini kayak muter-muter. Kayak Ki Joko ini dalam keadaan tidak sadarkan diri. Sontak Arul bingung, apa yang harus Arul lakukan. Suara yang didengar Arul, suaranya itu kayak terekam di memori otak, dan Arul ini sudah membayangkan, ini sosok perempuan. Ini sosok perempuan itu ada di belakangku, ngebayangin perwujudan pocong. Dan sontak Ki Joko ketawa. Hahaha. Nih, jadi ambil, pegang. Ini punya sampean, ambil. Ketika Arul mengambil tali pocong itu, set, ditaruh Arul di atas meja yang ada di hadapan Arul. Tangan Arul ini lengket loh sahabat-sahabat. Padahal tali pocong itu kering, tapi tangan Arul ini bau minyak pekat sekali. Minyaknya itu bukan wangi, tapi bau bangkai. Cairan yang ada di telapak tanganmu itulah sebagai penanda batas di mana kau harus memberanikan diri, mengalahkan rasa takutmu, dan menaklukkan sosok arwah perempuan yang ada di belakangmu. Itulah yang dinamakan minyak mayit. Ketika minyak mayit itu masih pekat menempel di tanganmu, berarti semakin kuat energi dari arwah sosok itu menghantuimu, meminta, balikan tali pocongku, kembalikan punyaku. Dan semakin kau berani untuk menghalau sosok itu, tanda-tanda di tanganmu itu akan hilang sedikit demi sedikit. Dan kalau sudah benar-benar hilang, tidak ada baunya lagi, tidak ada lengketnya lagi, bisa dipastikan tanganmu yang bau busuk selama beberapa hari, paling lama 100 hari, itu akan berubah menjadi tangan yang wangi yang memegang gepokan uang hasil dari pesugihan ini. Dan ingat, aku sudah mengatakan kepadamu, resiko ini besar sekali, bahkan nyawamu akan menjadi taruhannya. Arul mengatakan, Ki, kenapa Aki tidak ngomong dari awal? Kalau aku akan diteror oleh sosok yang menakutkan, bisa nggak Ki dibatalkan? Nggak bisa. Ki, gimana Ki? Kasih aku jampi-jampi, kasih aku jimat untuk menaklukkan pocong ini. Nggak bisa. Kembali kepada dirimu sendiri. Jaga dirimu baik-baik. Hal terburuk yang akan terjadi setelah kau menjalankan ritual pesugihan ini adalah nyawamu sendiri. Aku tak dapat membantumu. Membatalkan ritual pesugihan ini sama saja membunuh diri kita. Aku mati, kau yang lebih duluan mati. Tapi teror yang akan kau alami itu paling lambat, paling lama 100 hari. Tapi kalau kau benar-benar yakin kau bisa mengatasi ini semua dalam waktu hitungan minggu, teror ini akan dimulai dari malam ini. Bersiaplah. Sepulang dari sini nanti, kau akan langsung berhadapan dengan si pemilik tali pocong. Dan jangan pernah datang ke sini untuk membatalkan ritual ini.
pulanglah Sarul tadi di mobil, aman-aman saja di malam itu. Tapi setibanya Sarul di garasi, ketika Sarul keluar dari mobil, mau menutup pintu mobil, belum lagi pintu itu rapat, Sarul melihat di bangku depan, di bangku penumpang, itu ada sosok putih yang duduk dan belum terlihat jelas. Apakah itu cuma siluet bayangan dari pantulan cahaya kaca mobil, atau itu adalah sosok perwujudan pocong? Sarul lekas menutup pintu mobil, langsung buru-buru ke atas ke lantai 2 kamar tempat Sarul tidur. Pakaian ditanggalkan, barang-barang diletakkan di atas meja, Sarul bergegas mandi. Dan ketika Sarul mandi, nah kaca naku ventilasi kamar mandi itu kan dibuka terus tuh, ya, dibuka terus. Ketika Sarul mandi, dia merasa agak aneh. Dia mandi air hangat loh, tapi kok terasa dingin. Apa ini karena aku kurang sehat ya? Jadi teruslah dia mandi. Ketika dia mandi, tidak tahu kenapa kepalanya ini noleh ke atas ke arah kaca naku, dan di situ jelas terlihat ada sosok yang mengintip. Tapi belum jelas itu perwujudannya apa. Yang dilihat Sarul cuman wajah seorang wanita yang sudah mulai hancur dan kain putih yang ada di bawah dagu. Melihat itu, Sarul tidak dapat menyelesaikan mandinya, keluar dari kamar mandi pakai handuk, segera pakai baju. Ketika Sarul ini tengah pakai baju, dia noleh ke kanan, dan jelas di situ ada sosok yang melayang-layang, dan suara yang didengar Sarul ketika di Cirebon itu kembali terdengar. Tolong, balikan taliku, balikan punyaku. Apa yang terjadi? Jimat tali pocong yang diletakkan Sarul di meja, di dekat tas, di dekat baju yang tadi dipakai Sarul, itu seakan-akan kayak terbang. Seakan-akan kayak ada yang megang. Sedangkan sosok itu masih ada di jendela kaca, masih jelas terlihat. Dan sontak saja, tali pocong perawan yang diletakkan Sarul di atas meja ini melayang mendekati sosok tersebut, sosok yang ada di balik kaca. Tapi Sarul di sini mencoba memberanikan diri, langsung sigap, langsung diambil sama dia. Sarul pun lari ke bawah. Teror almarhum anak Wak Bahar yang dihidupkan setelah kematiannya di Jumat tersebut. Setelah kematian almarhum anak Wak Bahar, dari sinjo bahasanya kalau kami orang Jambi bilang ya, dari sinjo tuh dia ngerasa kalau perutnya ini memang lagi tidak enak. Dan entah kenapa, dengan situasi anak Wak Bahar yang baru meninggal 4 malam, perutnya tiba-tiba mendadak tidak enak, rasa takut itu atau rasa khawatir itu tiba-tiba muncul. Sampai-sampai dia memarahi dirinya. Apalah nih, tumben-tumben anakku takut. Yang meninggalkan anak bujang, yang meninggalkan anak baik walaupun bapaknya dukun. Kok kenapa aku takut gitu? Takutnya apa? Takutnya kalau tengah malam kebelet berak, pengen buang air kecil. Nah, posisi WC dari rumah si A ini ya, di tahun 1981 rata-rata kakus itu atau tempat buang air besar itu ini pasti misah dengan bangunan rumah. WC-nya terletak di bagian belakang, dan di belakang WC itu sudah ada makam. Suasana seperti itu sebenarnya sih Anda merasa takut, tapi tidak tahu kenapa malam itu khawatir aja, takut aja bawaannya. Dan tibalah kekhawatiran itu menjadi sebuah kenyataan. Di jam 12 lewat si A terbangun dari tidurnya, dia merasa mules. Nah, rasa takut itu timbul, tapi ya karena mules tidak mungkin ditahan lagi. Keberanian itu muncul tanpa bawa penerangan. Dia keluar
di jam 12 lewat. Begitu keluar, di luar ini tidak terlalu gelap karena malam pada saat itu terang bulan. Keluarlah si A ini, berlari menuju ke WC dengan menggunakan sendal, melewati jalan atau melewati pekarangan dapur itu yang masih tanah. Jadi jalan dari pintu dapur menuju ke WC ini becek, sahabat-sahabat. Jadi si A ini berjalan pakai sendal. Berjalan, masuklah dia ke dalam WC. Di dalam WC ini tidak ada penerangan. Gelap, tidak ada lampu, tidak ada kabel. Jadi gelap gulita. Tapi malam pada saat itu tidak terlalu gelap. Nah, di malam yang sunyi tersebut, di dalam WC ketika tengah buang hajat tadi, si A yang tidak memikirkan apa-apa, rasa takut itu sudah hilang karena ya sedang buang hajat pun rasa lega ini timbul. Jadi tinggal nunggu selesai aja, bilas, dia langsung masuk ke dalam rumah. Namun belum lagi selesai buang hajat ini kelar, di kesunyian malam di sekitar WC tempat si A buang hajat ini, tiba-tiba terdengar kayak suara orang menarik kain. Orang tengah merobek kain. Suara jelas terdengar krak, 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 krak. Seperti kayak orang merobek kain lah. Suara itu jelas terdengar. Seketika si A ini kayak mencari sumber suara ya. Telinganya dipasang baik-baik dan lagi-lagi ada suara yang terdengar. Tapi bukan suara yang kayak tadi lagi. Ini suara langkah kaki. Jelas, suara langkah kaki itu setapak demi setapak terdengar, dan di ujung langkah kaki itu terdengar suara langkah kaki itu diiringi dengan kembalinya suara robekan kain. Krek, krek, krek. Seketika suara itu hilang. Si A yang sudah merasa, ini kayak ada yang tidak beres lah nih. Ini kayaknya ada sesuatu nih. Si A yang bergegas menyudahi buang hajatnya, ya, dia langsung bilas. Ketika si A baru saja buka pintu WC, baru selangkah mau keluar dari WC, nggak tahu kenapa kepalanya ini kayak ada yang nolehin ke kanan, yang mana kanan itu adalah jalan utama menuju ke pemakaman umum. Jadi keluar itu tiba-tiba kayak noleh ke kanan kayak gini di sebelah kanan. Walaupun jaraknya lumayan jauh ya, sekitar 15 meteran. Itu terlihat ada sosok. Ada sosok di tengah jalan tersebut. Tengah berjalan. Sosok itu, kalau dilihat dari kepalanya, itu kepala manusia. Kalau dilihat dari kakinya, kakinya ini melangkah dan napak. Tapi tubuh sosok itu dibaluti kain putih. Masa iya itu Wak Bahar? Ngapain Wak Bahar pakai kain putih? Dan ketika si A ini tengah memperhatikan sosok itu dari atas sampai ke bawah, diperhatikan. Kalau pocong nih bukan pocong loh. Kalau pocong kan ada ikatannya nih. Kalau pocong pun kalau udah lompat-lompat dia melayang. Tapi ini betulan loh, napak jalan kayak manusia. Nah, di tengah si A ini memperhatikan sosok itu, suara geraman itu terdengar kayak suara orang tengah meregangkan otot kayak baru bangun tidur. Sahabat-sahabat pastilah ya pernah meregangkan otot kayak ini. Itu jelas terdengar suara geraman, seakan-akan orang yang baru bangun tidur atau ya baru keluar dari tempat yang sempit. Itu jelas terdengar sahabat-sahabat. Dan ketika si A mendengar suara tersebut sembari memperhatikan sosok yang ini masih sekitar 15 meter jaraknya, entah kenapa seakan-akan waktu ini begitu cepat berlalu. Sosok yang menggeram itu seketika saja sudah ada pas di depan A, melintas di depan A dengan menapakkan kakinya.
Disitulah si A ini baru dapat jelas melihat, astagfirullahalazim, anak Wak Bahar. Astagfirullahalazim, anak Wak Bahar ini. Innalillahi. Jadi dengan rasa ketakutan, dengan rasa yang bercampur aduk lah. Seketika saja sosok itu tiba-tiba bisa ada di hadapan A, lewat di depan si A, melewati bagian belakang dapur si A. Ini jelas. Si A memperhatikan. Wajahnya memang yang tidak menoleh ke arah si A, tidak menatap si Anda. Tapi ya, pocongannya itu udah kebuka loh, sahabat-sahabat. Jadi pocongannya itu cuman ada tali pengikat di bagian leher ini saja. Jadi pocongan atasnya itu sudah terjuntai. Pocongan bawah ini tadi, tali pengikatnya itu udah kebuka juga. Tangannya sudah di posisi keluar. Jadi bagian dadanya itu terbuka, tapi bagian leher masih terikat. Nah, bagian bawah, dari pinggang ke bawah, seluruh ikatannya terbuka, dan sosok anak Wak Bahar yang terlihat bangkit dari kubur tersebut, ini terlihat kayak menggunakan sarung yang di atas mata kaki gitu loh. Terlihat jelas sekali kakinya melangkah, napak di bumi. Jadi si A ini bingung ya, ini hantu atau bukan, ini arwah atau bukan, atau jangan-jangan anak ini bangkit dari kuburnya, hidup lagi. Anak itu mati suri enggak? Atau betul-betul mati, atau ini betul hantu? Kalau hantu mustahil napak. Nah, jadi setelah sosok itu melintas di belakang dapur rumahnya si A, di hadapan si A yang tengah baru mau keluar dari pintu WC, sudah lewat, seketika saja menghilang, si A pun langsung lari dia, masuk ke dalam rumahnya, dan subuh-subuh. Dapat dipastikan, sebelum anggota keluarga ini keluar, ya beraktivitas atau melakukan aktivitas di WC lah, si A duluan keluar dia. Kenapa? Dia ingin memastikan tapak kaki itu ada ndak, melekat ndak di tanah pekarangan belakang rumah si A, di depan WC-nya. Yang mana si A ini kan keluar dari WC, itu dia pakai sendal. Jadi tapak kakinya itu jelas ya, bolak-balik masuk ke WC, itu tapaknya pakai sendal, keluar lagi sambil berlari, tapaknya itu agak acak-acakan, itu jelas ada. Dan si A ingin memastikan sosok semalam yang napak itu ada nggak jejak kakinya. Kalau ada jejak kakinya, berarti apa yang kualami, peristiwa yang kualami semalam bukan mimpi dan bukan halusinasi, benar nyata adanya berarti. Jadi subuh-subuh dia keluar, bawa senter, dilihatin jejak kaki itu ternyata memang ada. Jejak kaki itu melintang dari jejak kaki si A yang bolak-balik keluar masuk WC. Jejak kaki itu persis seperti apa yang dilihatnya, jejak kaki seorang manusia tanpa alas kaki, tanpa sendal. Itu jelas. Di bagian belakang itu melintang sampai ke bagian bucu rumah, dan terus jejak kaki itu terlihat. Arahnya masuk ke tengah desa atau masuk ke pemukiman warga yang ramai.